Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbani Saadah dari kelas 1B S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manusia dan kehidupan. Pembahasannya meliputi 1. Perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. 2. Ragam orientasi hidup manusia. 3. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Dan 4. Hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Alam ruh dijelaskan dalam Quran surat Shad ayat 71-72 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadian dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Kemudian ada hadis yang menceritakan tentang alam ruh. Sesungguhnya setiap kamu dibentuk di perut ibunya selama 40 hari, kemudian berbentuk alaqah seperti itu juga, kemudian menjadi mudghah seperti itu juga, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan menerapkan 4 masalah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Selanjutnya alam janin. Proses penciptaan manusia di dalam rahim dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus oleh daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Selanjutnya hadis yang menceritakan alam rahim. Dalam hadis dari Abu Hudzaifah disebutkan, jika sudah terbentuknya nutfah setelah 42 hari, maka Allah akan mengutus malaikat untuk membentuk nutfah tersebut, sehingga terbentuk pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang. Hadis riwayat Muslim nomor 2645. Selanjutnya alam dunia. Kita 9 bulan berada dalam rahim seorang ibu, maka lahirlah manusia ke alam dunia dalam keadaan polos dan suci, tanpa membawa apapun. Setelah lahir, manusia akan lebih mengenal fenomena kehidupan dan lalai tentang pengetahuan kehidupan akhirat. Dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 6 sampai ayat 7. Juga kehidupan manusia di alam dunia pada hakikatnya merupakan ujian-ujian seumur hidupnya untuk menentukan tempat di akhirat kelak, dan manusia ditugaskan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan ia diperintahkan untuk beriman dan menyembah kepada Allah dan melakukan amal makruf dan mencegah kemungkaran. Penciptaan manusia untuk hidup di dunia bukanlah suatu yang main-main, melainkan setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban bagaimana ia menjalani ujian-ujian tentang apa yang telah dilakukan selama hidup. Hadis yang menceritakan alam dunia. Apabila engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menanti datangnya pagi. Sebaliknya, bila engkau berada di pagi hari, janganlah engkau menanti datangnya sore. Ambillah, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum engkau terbaring sakit, dan gunakanlah masa hidupmu untuk beramal sebelum datangnya kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya alam kubur atau alam barzah. Barzah berarti sesuatu yang terletak di antara dua kondisi. Dalam konteks kehidupan manusia, maka alam barzah adalah antara alam dunia dan alam akhirat. Ini adalah suatu alam yang dialami manusia mulai dari saat ia menemui ajal sampai datangnya hari kiamat atau hari akhir, yaumul kiamah atau yaumul akhir. Dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 55 sampai 57. Hadis yang menceritakan alam barzah atau alam kubur. Sesungguhnya alam kubur adalah tempat akhirat pertama apabila seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Namun apabila ia tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih sulit bagi dia. Nabi berkata lagi, aku tidak melihat suatu pandangan yang mengerikan sekalipun
melainkan pandangan di alam kubur. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya alam akhirat. Kehidupan di alam akhirat didahului dengan peristiwa kiamat, di mana malaikat meniupkan sangkakala membangunkan para arwah yang telah tidur di dalam alam kubur. Diikuti satu kali teriakan, semua terbangun dan tergesa-gesa kepada mahsyar untuk dihisab keimanan, perbuatan baik dan buruk yang dilakukan selama berada di alam dunia. Semua manusia yang dibangkitkan kembali dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu sudah ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Quran Surat Yasin ayat 51-54. Selanjutnya menceritakan ragam orientasi hidup manusia. Hidup di dunia ini tidak berjalan lurus dan abadi. Allah menciptakan kehidupan penuh dengan warna-warni yang pasti dirasakan oleh setiap manusia. Ada rasa sedih dan duka, ada pula rasa senang dan gembira yang mewarnai hidup manusia silih berganti. Dari waktu ke waktu manusia akan terus mengalami perubahan, dari baik menuju kebaikan yang lebih atau sebaliknya menuju kurang baik, bahkan sampai ke keburukan. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Oleh karena itu hidup di dunia tidak boleh disia-siakan untuk menikmati hasil di akhirat, harus melalui dunia sebagai sawah ladangnya. Selanjutnya 3. Tujuan penciptaan manusia, yaitu agar manusia senantiasa mengetahui maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, meliputi pemahaman bahwa seluruh alam semesta termasuk bumi, tata surya dan seisinya terbentuk atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan penjelasan orang-orang yang dikatakan sukses dan berhasil, serta kebahagiaan dalam hidup apabila memiliki komitmen keimanan, yakni mantap serta kokoh imannya, kuat tauhid dan akidahnya. Inilah modal awal meraih derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suksesnya kekal dan abadi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.